Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri muslimin muslimat, para hamba Allah semuanya, mari kita awali majelis ilmu ini dengan kita membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan hadis masih di bab taubat dari kitab Riyadhus Shalihin tentang pertaubatan sahabat Ka'ab bin Malik dan dua temannya, Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Siapa? Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah. Jadi ada tiga sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman dikarenakan mangkir, tidak ikut jihad. Yang pertama Ka'ab bin Malik, yang kedua Murarah bin Rabi'ah, yang ketiga siapa? Hilal bin Umayyah. Nah, kemarin ya kita sudah sampai kepada bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh istri dari Ka'ab bin Malik, istri dari Murarah bin Rabi'ah, istri dari Hilal bin Umayyah untuk tidak mendekati mereka. Istri-istrinya suruh menjauhi suaminya. Maka istrinya Hilal bin Umayyah kemarin, istrinya Hilal bin Umayyah mendatangi Rasul. Ketika datang perintah Rasul bahwasanya apa? Para istri tiga orang ini jangan mendekat-dekat kepada suaminya, yaitu Ka'ab bin Malik. Istrinya nggak boleh dekat ke Ka'ab bin Malik. Ya, istrinya Hilal bin Umayyah tidak boleh dekat kepada Hilal bin Umayyah. Begitu juga yang ini Murarah bin Rabi'ah, istrinya juga tidak boleh dekat-dekat dengan Murarah bin Rabi'ah. Maka istrinya Hilal bin Umayyah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah itu seorang yang amat tua. Jadi Hilal bin Umayyah itu sahabat yang sudah tua, sudah sepuh, sudah tua. Sebatang kara dan tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau tidak senang seandainya aku tetap melayaninya? Nabi menjawab, tidak apa-apa, silakan layani, silakan. Silakan dilayani. Tapi jangan sekali-kali dia mendekatimu. Kalau kamu layani nggak apa-apa, tapi kalau dia mendekatimu, kamu menjauh. Gitu. Maka apa? Kemudian wanita itu berkata lagi, istrinya Hilal bin Umayyah, demi Allah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah sudah tidak mempunyai hasrat terhadap apapun. Demi Allah, ia terus menangis. Coba bayangkan, Hilal bin Umayyah terus menangis, sejak terjadinya peristiwa itu. Peristiwa itu apa maksudnya? Tidak ikut jihad bersama Nabi. Hingga hari ini terus menangis. Ini menunjukkan bahwasanya Hilal bin Umayyah itu juga termasuk orang-orang yang tadi bertaubat kepada Allah. Sampai terus menangis sejak hari ke-1 sampai hari ke-40. Terus menangis. Terus merasa menyesal, merasa berdosa. Inilah tanda orang-orang yang dia sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Coba kalau orang nggak tobat, mungkin
Habis melakukan kesalahan, ketawa-ketawa, bahagia, senang, tidak teringat dengan dosa. Tapi sahabat Ka'ab bin Malik, sahabat Murarah bin Rabi'ah, sahabat Hilal bin Umayyah, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, apalagi ini dosa besar, mangkir dari jihad, tidak ikut jihad bersama Nabi. Maka apa? Mereka bertiga merasa gelisah, merasa sedih, bahkan terus menangis. Menangis. Ya. Sebagian keluargaku berkata kepadaku, ya, ini Ka'ab bin Malik mengatakan, keluarganya Ka'ab bin Malik mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, ya, sebaiknya kau juga meminta izin kepada Rasulullah agar istrimu juga dapat melayanimu sebagaimana istrinya Hilal bin Umayyah melayani Hilal bin Umayyah. Maka Ka'ab bin Malik mengatakan, ya, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk istriku bisa melayaniku. Aku tidak tahu apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah. Ya, Ka'ab bin Malik tidak tahu. Nanti kalau misalkan saya ikut-ikutan, istri saya suruh menghadap Rasul untuk minta izin untuk bisa melayani Ka'ab bin Malik, ya, nanti apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah? Sedangkan apa? Sedangkan aku masih muda, tidak seperti Hilal bin Umayyah, ya, pasti apa? Ya, Rasulullah lebih melarangku. Kenapa? Karena saya masih muda, ya. Aku tetap dalam keadaan demikian, artinya terpisah. Istrinya Ka'ab bin Malik, ya, disuruh pindah dulu ke keluarganya, ya, sampai genap 50 hari. Sampai genap berapa? 50 hari, ya. Sehingga genap 50 hari, ya. Sejak kaum muslimin dilarang bercakap-cakap dengan kami, lalu aku sholat subuh. Pada pagi hari itu aku mendengar, ya, ketika aku sedang duduk dalam keadaan, ya, di depan rumah, di sini di muka rumah, salah satu rumah-rumah kami, ya. Kemudian aku merasa, jadi habis sholat subuh, kemudian sahabat Ka'ab bin Malik, ya, duduk melihat suasana pagi hari subuh itu, merasakan jiwaku begitu sempit, ya, padahal bumi begitu luas, ya, itu jiwaku menjadi sempit dan bumi pun terasa sempit, padahal bumi itu sebenarnya luas. Kemudian tiba-tiba aku mendengar suara teriakan seseorang yang berada di gunung, di atas gunung Salak, teriak-teriak, ya. Kemudian berkata dengan suara yang kencang amat keras, wahai Ka'ab bin Malik, abshir. Oh, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Loh, bergembiralah. Jadi tepat pada hari ke-50, ya, Ka'ab bin Malik mendapatkan kabar gembira. Setelah mendengar itu, aku langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku yakin bahwa telah datang jalan keluar untukku. Ya. Artinya apa? Bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun memberitahukan kepada orang-orang bahwa taubat kami bertiga telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau Rasulullah sedang sholat subuh. Maka orang-orang menyampaikan berita gembira kepada kami, dan ada pula pembawa kabar gembira kepada kedua sahabatku. Ada seseorang dari Aslam yang melarikan kudanya menaiki gunung, ya, namun suaranya lebih cepat daripada kudanya. Jadi dia naik kuda kenceng sambil ngomong, wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah, taubatmu diterima. Kudanya kenceng, tapi suaranya jauh lebih kenceng. Akhirnya apa? Sudah terdengar terlebih dahulu suaranya sahabat Aslam. Ya, saking begitu semangatnya. Jadi para sahabat sebenarnya mereka begitu cinta kepada Ka'ab bin Malik. Ya, cuma apa? Karena mentaati Rasulullah SAW, mereka para sahabat menahan diri, tidak ngobrol, tidak berkomunikasi, tidak berbincang-bincang. Ya. Tapi tatkala turun ayat ini, semua para sahabat begitu senang, ya, begitu bahagia, ya, sampai sahabat Aslam ini datang naik kuda, kemudian sambil teriak-teriak, coba,
Baik Ka'ab bin Malik sambil naik kuda, bergembiralah tobatmu diterima. Ini kan menunjukkan bahwasanya apa? Para sahabat sebenarnya begitu cinta, begitu senang. Kenapa? Karena memang perjuangan pertaubatan Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya betul sungguh-sungguh, ya, bukan mainan, bukan bercanda, ya. Kemudian apa? Setelah orang yang suaranya aku dengar saat memberi berita gembira itu datang kepadaku, maka aku pun melepaskan kedua bajuku. Loh, dilepaskan, ya. Dan aku berikan kepadanya untuk dipakai sebagai hadiah dari berita gembira yang disampaikannya kepadaku. Loh, jadi Ka'ab bin Malik sebagai rasa terima kasih memberikan bajunya, ya, kepada orang yang mengantarkan berita. Karena saking begitu senangnya, langsung wujud syukurnya apa? Memberikan sedekah hadiah baju yang dipakai, ya. Maka para sahabat ini luar biasa, ketika mendapatkan nikmatan, maka mereka langsung bersyukur, mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, pada waktu itu aku tidak mempunyai pakaian selain kedua pakaian tersebut, maka aku pun meminjam dua baju, memakainya, lalu berangkat menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menyambut kedatanganku, para sahabat menyambut, ya. Jadi para sahabat bermuka masam, cuek, ya, tidak peduli. Itu karena mentaati Rasul. Padahal hati mereka itu ingin sekali menyambut, ingin sekali ngobrol dan seterusnya. Maka tatkala datang Ka'ab bin Malik, orang-orang menyambut kedatanganku. Sekelompok demi sekelompok terus-menerus memberikan selamat. Selamat kepadaku atas diterimanya tobatku. Mereka berkata kepadaku, selamat atas diterimanya tobatmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini merupakan, ya, sebuah keberhasilan. Selamat atas tobatmu. Coba. Selamat atas tobatmu. Perjuangan. Bagaimana apa? Agar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita, banyak di antara kita habis maksiat, ketawa-ketawa bahagia, nangis, ketawa-tawa bahagia, ya. Entah kita nggak tahu tobatnya diterima atau tidak. Sedangkan para sahabat begitu gigihnya sampai tobatnya diterima oleh Allah, kemudian mendapatkan selamat, ya. Tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya aku memasuki masjid, dan saat itu Rasulullah SAW sedang duduk disekelilingi oleh para sahabat. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah berdiri. Thalhah bin Ubaidillah berdiri, lalu cepat-cepat kemudian menjabat tanganku. Jadi Thalhah bin Ubaidillah ketika datang Ka'ab bin Malik langsung berdiri dan menjabat kedua tangan atau tangan Ka'ab bin Malik dengan erat, ya. Kemudian apa? Mengucapkan selamat kepadaku, selamat taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, demi Allah, tidak ada seorang pun dari golongan muhajirin yang berdiri selain Thalhah. Ya, selain Thalhah bin Ubaidillah. Oleh sebab itu, Ka'ab bin Malik tidak akan melupakan perbuatan Thalhah tersebut. Ka'ab bin Malik berkata, ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau, wajah Rasulullah tampak berseri-seri bahagia. Begitu indah wajah Rasulullah SAW ketika dipandang, ya, beliau tampak berseri-seri karena bergembira. Coba, Rasul ikut bergembira. Rasul ikut bergembira. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah dengan sebaik-baik hari yang pernah engkau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu. Artinya kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ya, aku bertanya, apakah itu darimu ya Rasulullah, ataukah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya taubatnya ini apakah Rasul yang menerima, apakah Allah yang menerima taubat? Maka apa? Rasulullah SAW menjawab, tidak dariku. Tidak dariku. Tapi apa? Tetapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima taubat. Ya. Kemudian apa? Rasulullah SAW
Ka'ab bin Malik menceritakan apabila Rasulullah SAW sedang gembira hatinya, ya, maka wajahnya pun bersinar indah. Seolah-olah wajahnya itu adalah bulan purnama. Masya Allah. Ini wajah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajah yang kita semua sangat merindukannya. Dan semoga kita ya dimasukkan ke dalam surga dan bisa melihat wajah yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami semua mengetahui semua hal itu. Setelah aku duduk di hadapan Rasulullah SAW, maka aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, di antara bentuk taubatku adalah ku lepaskan hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan. Ini bentuk kesungguhan taubat para sahabat. Ketika taubat yang diterima oleh Allah, maka sahabat Ka'ab bin Malik menyerahkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya sebagai sedekah. Perwujudan rasa syukur, rasa terima kasih Ka'ab bin Malik kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, tahanlah untukmu sendiri sebagian hartamu itu. Sebab yang sedemikian itu adalah lebih baik. Aku menjawab, artinya Ka'ab bin Malik mengatakan, sebenarnya aku telah menahan bagianku yang ada di tanah Khaybar. Jadi saya punya ada harta di tanah Khaybar, adapun yang di sini aku akan berikan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Selanjutnya aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkan diriku karena kejujuran atau dengan kejujuranku. Karena tadi kan awalnya Ka'ab bin Malik apa? Ingin niat berbohong kepada Rasul, ingin berdusta. Sebagaimana orang-orang munafik yang mereka mangkir dari jihad, tidak ikut jihad, mengemukakan alasan di hadapan Nabi dengan berbagai macam alasan. Yang inilah, yang ini, yang inilah. Tapi Ka'ab bin Malik ada niat untuk berdusta. Tapi tatkala dia ingat, tidak mungkin bisa berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Maka Allah telah menyelamatkan diriku karena kejujuranku. Artinya apa? Allah memberikan hidayah taufik kepada Ka'ab bin Malik untuk terus berkata jujur. Ya, meskipun itu pahit. Coba 50 hari diboikot. Ya. Maka sebagai tanda taubatku, aku tidak akan berkata kecuali benar. Aku tidak akan berkata kecuali dengan perkataan yang jujur selama aku hidup. Coba bayangkan, ya. Ini ikrar janji yang disampaikan oleh Ka'ab bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah sampai sini dulu ya. Ini cerita yang sangat menarik, ini terkait tentang pertaubatan Ka'ab bin Malik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.